Unta dan Rubah Pencuri. Cerita rakyat dari Afrika. Unta dan rubah adalah teman baik dan pencuri yang sangat pandai. Suatu hari, kedua sahabat itu memutuskan untuk menyeberangi sebuah sungai agar mereka bisa pergi ke peternakan terdekat untuk mencuri makanan. Rubah kecil tidak bisa berenang, sehingga unta berkata kepada temannya itu, "Naiklah ke punggungku dan aku akan berenang menyeberangi sungai." Maka rubah naik ke punggung unta, dan unta yang kuat berenang menyeberangi sungai ke seberang. Ketika mereka telah menyeberangi sungai, unta dan rubah berjalan menuju peternakan. Mereka akhirnya tiba di peternakan. Rubah menangkap seekor ayam, sementara unta menggali sayuran segar yang enak. Rubah yang rakus dengan cepat melahap ayamnya, lalu berkata kepada temannya si unta, "Kalau aku selesai makan, aku terbiasa bernyanyi." "Jangan bernyanyi dulu," kata unta sambil mengunyah sayur-sayuran makan malamnya. "Saya belum selesai makan, dan jika kamu bernyanyi maka petani akan mendengarkanmu. Biarkan aku menyelesaikan makan malamku terlebih dahulu. Lalu kamu bisa bernyanyi selagi kita dalam perjalanan pulang." Tetapi rubah tidak memperhatikan temannya dan mulai bernyanyi sekeras-kerasnya. Petani itu segera mendengar nyanyian itu dan berlari keluar rumahnya sambil melambaikan tongkat besar. "Aku akan mengajarimu mencuri dariku," seru petani yang marah. Karena rubah itu begitu kecil dan gesit, ia mampu melarikan diri dari sang petani. Namun si unta yang malang itu berjalan sangat lambat. Dia masih di tengah-tengah makan malamnya, sehingga tidak melihat si petani hingga semuanya terlambat. Petani yang marah menyerang unta itu dengan tongkat besarnya, dan unta malang itu menerima banyak pukulan di kaki dan punggungnya, sebelum akhirnya dia bisa melarikan diri. Ketika si unta sampai di sungai, tulang-tulangnya terasa sakit dan dia sangat kesal dengan temannya si rubah. "Mengapa kamu bernyanyi ketika kamu tahu bahwa petani akan mendengarmu dan kamu dapat melihat bahwa aku masih makan malam?" tanya unta. "Karena itu adalah kebiasaanku," jawab si rubah dengan datar. "Sekarang izinkan aku naik ke punggungmu agar kita bisa kembali ke rumah kita di seberang sungai." Kemudian unta berjalan perlahan menyusuri tepi sungai menuju air dan mulai berenang menyeberang ke seberang dengan rubah di punggungnya. Ketika unta sudah setengah jalan menyeberangi sungai, pada titik di mana air paling dalam dan arus paling deras, dia berhenti berenang dan berkata kepada si rubah, "Kalau aku sudah selesai makan, aku biasa mandi." "Jangan mandi," pinta si rubah. "Aku tidak bisa berenang dan kalau kamu mandi aku akan tenggelam." "Saya sangat menyesal," kata unta, "tetapi saya selalu mandi setelah makan. Itu adalah kebiasaanku." Dengan itu, unta menurunkan punggungnya ke dalam air yang dalam sampai rubah kehilangan cengkeramannya di punggungnya dan mulai berlarian tanpa daya melawan arus yang deras. "Tolong aku!" teriak si rubah yang putus asa. "Aku tenggelam! Aku tenggelam!" Unta bertanya kepada rubah, "Apakah kamu menyesal karena kamu begitu egois dan menyebabkan aku dipukuli oleh petani itu?" Ya, aku benar-benar minta maaf," seru rubah sesaat sebelum kepalanya menghilang sekali lagi di bawah permukaan air. Unta tidak tega melihat temannya tenggelam di sungai. Jadi dia menarik rubah kecil itu keluar dari air dan meletakkannya di punggungnya. Kemudian unta itu berenang sepanjang sisa perjalanannya, menyeberangi sungai, lalu memanjat tepian sungai dan menuju ke rerumputan yang hangat. Si rubah menyadari bahwa dia sangat egois, lalu berkata kepada temannya, "Saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan.
dan saya berjanji bahwa kamu dapat mempercayai saya selamanya dan itu saja. Aku juga minta maaf kawan karena harus memberimu pelajaran hari ini. Tapi seringkali dalam hidup kita hadapi hal-hal seperti ini. Kemudian kedua sahabat itu mulai tertawa dan berguling-guling di rerumputan hangat, sementara sinar matahari mengeringkan tubuh basah mereka. Rubah telah mendapat pelajaran berharga hari itu. Dia telah belajar bahwa tidak baik mengkhianati seorang teman. Dan jika Anda melakukan kesalahan pada seseorang, maka orang lain mungkin akan melakukan kesalahan juga kepada Anda. Itu sebuah pelajaran timbal balik. Gajah dan seikat tali. Seorang laki-laki berjalan melewati sebuah kamp gajah. Dia menemukan gajah-gajah itu tidak dikurung di dalam kandang atau diikat menggunakan tali yang besar dan kuat. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kamp adalah seutas tali kecil yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika laki-laki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung. Mengapa gajah-gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali itu untuk bisa melarikan diri dari kamp? Sebenarnya mereka dapat melakukan itu dengan mudah. Tetapi sebaliknya, justru mereka tidak melakukannya sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, lalu laki-laki itu bertanya kepada si pelatih, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri? Sang pelatih kemudian menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka dengan seutas tali berukuran yang sama. Makin besar si gajah, mereka masih saja percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari tali itu, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan mengapa gajah tidak bisa melarikan diri dari kamp adalah karena mereka berpikir mereka tidak mungkin melakukan itu. Jadi pesan moralnya adalah, tidak peduli berapa banyak hal di dunia ini yang akan berusaha untuk menghentikan Anda, tetapi sebaiknya Anda selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan. Berikutnya sebuah kisah nyata perjuangan seorang ayah membuat jalan agar putra-putranya bisa pergi ke sekolah dengan nyaman. Orang tua pasti akan melakukan apa saja dan selalu berjuang demi anaknya. Begitu juga dengan kisah ayah yang satu ini. Ayah tersebut bernama Jalandhar Nayak. Ia mempunyai 3 orang anak. Jalandhar bersama keluarganya tinggal di desa terpencil bagian timur India. Ia dan keluarganya bahkan menjadi satu-satunya keluarga yang masih tinggal di desa Gumsahi, negara bagian Orissa, di bagian timur India, karena orang lain sudah pindah ke desa lain yang memiliki akses jalan dan fasilitas yang lebih layak. Ketika anak Jalandhar bersekolah di kota yang berjarak sekitar 10 km dari tempat tinggalnya. Anak-anaknya harus melewati medan yang terjal dengan mendaki 5 bukit dan butuh waktu 3 jam untuk sampai ke sekolahnya. Sehingga anaknya sulit untuk pulang setiap akhir pekan, apalagi untuk pulang pergi setiap hari. Jalandhar sangat ingin untuk hidup bersama dengan ketiga anaknya itu setiap hari. Namun karena keadaan yang serba sulit, Jalandhar harus rela membiarkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh dan bertemu dengannya setiap akhir pekan. Karena keinginannya tersebut, akhirnya ayah 3 orang anak ini memutuskan untuk membuka jalan baru. Dengan peralatan sederhana seperti linggis dan kapak, ia membuka jalan dengan rute yang lebih mudah. Ia memotong batu dan menyingkirkan batu-batu besar. Kegiatan membuka jalan ini telah dilakukannya selama 2 tahun terakhir.
Ia memulai pekerjaan setiap pukul 6 pagi dan bekerja selama kurang lebih 8 jam setiap harinya. Hingga saat ini, Jalandhar sudah berhasil membuat jalan sepanjang 8 km yang menurut laporan reporter media lokal yang dilansir dari BBC India, jalan tersebut bahkan bisa dilewati kendaraan. Jalandhar berharap jika jalan yang dibuatnya sudah jadi, ketika anaknya bisa pulang lebih sering di akhir pekan atau saat liburan sekolah tiba. Aksi perjuangan ayah yang satu ini menarik perhatian masyarakat dan pemerintah India. Jalandhar sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Selama pembangunan jalan tersebut, ia selalu berusaha agar tidak ada pohon yang ditebang. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia diberikan upah oleh pemerintah dan untuk 7 km rute yang belum diselesaikan, untuk mencapai sekolah sang anak-anak akan dilanjutkan oleh pemerintah.